Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Uus Kuswatul Faridah dari SMK Negeri 1 Raja Desa Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang rancangan bahan jas atau jaket. Materi tentang rancangan bahan jas atau jaket ini diberikan pada mata pelajaran pembuatan busana custom made kelas 11 Tata Busana. Apa itu jas? Nah, ini adalah contoh gambar setelan jas ya. Jas sendiri menurut KBBI yaitu baju resmi berlengan panjang, berkancing 1-3 dan dipakai di luar kemeja. Busana jas biasanya terdiri dari beberapa komponen pelengkap seperti celana yang terbuat dari bahan dasar yang sama dengan jas, kemeja, dasi, dan juga rompi. Jenis-jenis jas. Berikut beberapa jenis jas berdasarkan golongan tertentu. 1. Jenis jas berdasarkan jumlah baris kancing. Berdasarkan jumlah baris kancing, jenis jas terdiri dari dua macam, yaitu single breasted dan double breasted. Yang kedua, jas berdasarkan potongan belakang. Untuk jenis jas berdasarkan potongan belakang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu single pen, ini yang belahannya 1, biasanya terdapat di bagian tengah belakang. Yang kedua ada double pen, ini belahannya 2, biasanya terdapat di bagian belakang kiri dan belakang kanan. Dan satu lagi no pen, ini jas yang tidak ada belahannya. Nah, ini adalah contoh macam-macam model jas. Ini contoh jas model double breasted. Ini kancingnya terdapat 2 ya, double di atas dan double di bawah. Kemudian ada model jas sport 3 kancing. Modelnya seperti ini, bisa dilihat terdapat 3 kancing di bagian belahan muka. Dan ini model jas sport 1 kancing. Seperti ini ya. Nah, ini model jas dada tipis 6 kancing. Ini terdapat 6 kancing di bagian muka, double-double ya. Kemudian ada model jas PDU 1. Ini modelnya seperti ini. Seperti model jas yang digunakan oleh para pejuang zaman dulu. Kemudian ini ada jas sipil resmi, bentuknya seperti ini, menggunakan kerah kemeja. Nah, ini ada juga model jas bukaan sport seperti ini. Sangat mewah dan elegan ya. Kemudian ada model jas tuxedo seperti ini. Untuk jas tuxedo biasanya dipadukan dengan model dasi kupu-kupu. Kemudian ada jenis jas tutup seperti ini, menggunakan kerah Ciang'i atau kerah Cina. Rancangan bahan jas atau jaket. Apa sih merancang bahan itu? Merancang bahan yaitu membuat rancangan mengenai bahan yang akan dipergunakan untuk memproduksi suatu model pakaian. Menghitung banyaknya bahan yang diperlukan dalam membuat suatu model pakaian.
Tujuan dari merancang bahan yaitu pertama, untuk mengetahui banyaknya bahan yang dibutuhkan sesuai desain busana yang akan dibuat. Dua, untuk menghindari kekurangan atau kelebihan bahan. Tiga, sebagai pedoman waktu menggunting agar tidak terjadi kesalahan. Dalam merancang bahan menggunakan beberapa macam bahan diantaranya. Yang pertama ada bahan utama. Bahan utama yaitu bahan yang memiliki nilai estetis dan harus ada pada pembuatan sebuah karya. Misalkan kita hendak membuat busana, maka bahan utama yang memiliki nilai estetis dan harus ada yaitu bahan tekstil atau kain. Yang kedua yaitu bahan pendukung. Apa sih bahan pendukung? Yaitu bahan yang menjadi konstruksi atau bahan yang menjadi pelengkap atau penyempurna, sehingga pembuatan karya selesai dan menjadi lebih indah. Misalkan kita hendak membuat sebuah jas, maka bahan pendukung yang harus ada yaitu lining dan interlining. Mengenai lining dan interlining ini sudah dibahas pada materi tentang pengetahuan bahan tekstil. Langkah-langkah dalam merancang bahan. 1. Mempersiapkan alat dan bahan untuk merancang bahan jas. Apa saja alatnya? Di antaranya yaitu gunting kertas, penggaris, kala, pensil merah biru, dan penghapus. Dan untuk bahannya, kertas HVS, kertas doslah, kertas pola, dan lem. Langkah yang kedua yaitu menganalisis desain jas. Nah, misalkan model jas yang akan dibuat rancangan bahannya seperti ini. Kita buat dulu analisisnya. Yaitu model ini memiliki kerah jas, memiliki kupnat pinggang, terdapat saku, berlengan jas, dan single breasted. Langkah yang ketiga yaitu membuat pecah pola sesuai desain. Nah, ini pecah pola jas sesuai model yang tadi. Ini bagian badan depan dan badan belakang. Nah, kemudian ini adalah pola lengan jasnya ya. Langkah yang keempat yaitu membuat marker layout pada kertas pola. Nah, pola yang sudah dibuat tadi digunting, kemudian ditempelkan pada kertas pola yang dipotong dengan lebar 150 cm skala ya, dan panjangnya sesuai panjang pola. Langkah yang kelima yaitu menentukan bahan utama dan bahan pelengkap atau bahan pendukung. Misalkan bahan utama yang akan digunakan untuk pembuatan jas yaitu kain belini. Dan bahan pelengkap atau bahan pendukungnya ada kain erol, pislin, rambut kuda, benang, dan kancing. Nah, ini adalah contoh rancangan kebutuhan pembuatan jas sesuai model yang tadi. Misalkan kebutuhan yang diperlukan untuk membuat jas tadi yaitu sejumlah Rp133.700. Sekian uraian mengenai pembuatan rancangan bahan jas.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.